Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar menyelamatkan diri dari api neraka. Karena memang luar biasa siksaannya gitu. Siksaan yang tidak mengenal sedetik pun masa untuk istirahat. Siksaan yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan siksaan dunia. Yang hanya dijaga oleh manusia yang kadang-kadang masih bisa negosiasi. Tapi dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar. Siksaan, kalau di dunia, kalau orang mati, maka berhenti. Semua orang yang menyiksa seseorang yang lain, kalau orang yang jadikan target itu sudah meninggal, dia nggak akan pukul lagi. Karena dia tahu orang mati tidak akan merasakan sakit. Di neraka nggak ada kematian. Selamanya siksaan tersebut. Hancur pun badannya tidak mati. Allah utuhkan kembali. Proses dia tersiksa dan rusak tubuhnya sakit. Proses pengembaliannya pun sakit. Memang sebuah tempat yang Allah mengatakan bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali atau tempat tujuan. Makanya kita sudah diminta selama hidup dunia untuk berlindung dari api neraka. Kita diminta agar menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6-nya. Teman-teman bisa buka surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perhatikan teman-teman sekalian ayat ini, kalau anda punya seperti biji sawi dari keimanan harusnya bisa menyentuh. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya selain orang beriman tidak akan tersentuh dengan ini. Hai orang-orang yang sudah beriman. Beriman artinya mengimani keenam rukun iman selain dia menjalankan kelima rukun Islam. Dia beriman tentang keberadaan Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Allah panggil orang beriman. Qu anfusakum. Selamatkan segera diri kalian. Dengan apa? Dengan ilmu syar'i, dengan amal saleh. Belajar ilmu agama sehingga tahu bagaimana mengerjakan amal saleh dan segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Taubat. Juga keluarga kalian. Istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, semuanya. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Allah suruh. Kenapa ya Allah kami harus selamatkan? Memang ada apa di neraka? Allah mengatakan, yang bahan bakarnya, ya, anda kalau mau membakar sesuatu, ada oven, listrik, ada batu, bara, ya, ada arang, seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini Allah SWT mengatakan yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi manusia pun sudah ditumpukin menjadi bahan bakar. Kita tidak asing lagi teman-teman kalau kita sedang membakar manusia. Naudzubillah, sebagian orang yang non muslim mereka melakukan itu, membakar jenazah mereka. Itu pasti ada letupan-letupan, meledak. Suara ledakan itu, ledakannya sudah tidak enak untuk didengar. Itu sudah siksaan tersendiri. Kemudian juga batu sama. Kalau sudah panas sekali dia akan meledak. Mengeluarkan serpian-serpian yang mungkin juga itu siksaan tersendiri. Cukupkah sampai situ? Tidak. Allah masih mengatakan. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras. Ada perbedaan ya. Kalau kasar, karakter. Keras, sikap, perbuatan. Jadi kalau orang karakternya tidak baik dikatakan kasar. Keras, actionnya. Dua-duanya Allah SWT gabungkan. Tutur katanya menggelegar, menakutkan, pukulannya, ya, actionnya juga menakutkan.
Lalu Allah bilang, sifatnya malaikat itu tidak akan pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Allah bilang potong-potong, cincang-cincang. Ya. Dan juga mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada negosiasi. Malaikat penjaga neraka ini diistilahkan dengan zabaniyah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Orang-orang neraka nanti silakan panggil siapa yang mereka mau panggil. Tuhan-Tuhan mereka, bawahan mereka, atasan mereka, panggil semua. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan panggil zabaniyah. Nanti akan ada pasal kita bahas insya Allah tentang masalah neraka ini. Bagaimana tentang penjaga neraka itu. Zabaniyah itu kata Nabi SAW dalam riwayat. Kalau orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 60 tahun. Seingat saya begitu riwayat, atau 100 tahun. Ya. Kalau jalan dari awal pundaknya, itu belum bisa melewatin batas leher awalnya. Itu dengan jarak 60-100 tahun. Jadi bukan seorang bodyguard yang kekar manusia ukuran 2,5 meter tingginya. Berat badannya 150-200 kilo, bukan. Malaikat yang luar biasa, besar. Gak bisa orang lari dari malaikat itu. Zabaniyah. Suaranya menggelegar, menghancurkan, menyakitkan. Cambukannya, hukumannya luar biasa. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Surah Al-Furqan ayat 65 sampai 66. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata ya Rabb kami, ini sifat orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Allah penciptanya neraka mengatakan itu. Dan menyuruh kita menyebutkan itu dalam doa kita supaya kita sadari tempat siksaan ini bukan main-main. Kebinasaan yang kekal. Karena orang kalau masuk di sana nggak ada mati, nggak ada istirahat, dan disiksa secara massal. Yang sebelah kita teriak histeri, yang satu lagi kesakitan, yang satu terputus tangannya, yang satu terkupas kulitnya, yang satu keluar ususnya. Naudzubillah. Itu aja sendiri, kalau kita berdiri dengan orang di sebelah kita lagi disiksa, digebukin, dia teriak-teriak, kita sudah tersakiti. Apalagi kalau kita ya, melihat sekian juta, sekian banyak, naudzubillah, ahli neraka yang teriak-teriak. Lalu dikatakan sungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kenapa? Kenapa teman-teman mau milih neraka Jahannam? Kenapa? Kenapa harus melakukan dosa-dosa? Kenapa? Kan bisa berbuat yang kebaikan. Saya lalai, Ustaz, saya terlalu melakukan. Oke, sekarang kembali detik ini. Kembali kepada Allah SWT. Kita semua bisa berbuat salah. Tapi jangan terus larut dengan kesalahan. Kembali kepada Allah SWT. Allah gembira dengan taubat hambanya, saudaraku. Kata Nabi SAW, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Atau hambanya. Lebih gembira daripada seseorang antara kalian pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, membawa seluruh bekalnya. Kemudian dia tertidur di bawah sebuah pohon. Pada saat dia bangun, unta sama bekalnya semua sudah hilang. Lalu kemudian, dia pun keliling-keliling mencarinya, tidak ketemu. Pada saat dia sudah putus asa, dia mengatakan dalam dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang awal saya tidur. Saya coba tidur, semoga saya pada saat bangun sudah mati. Dia tidak hidup lagi. Maka dia pun tidur, pada saat dia bangun dia temukan untahnya dengan bekalnya semua ada sehingga dia bisa melanjutkan kehidupan. Bagaimana gembiranya orang ini? Nabi SAW memberikan perumpamaan, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah senang, saudaraku. Anda disuruh menjadi orang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan. Allah larang kita menjadi penjahat, orang yang suka bertengkar, mencuri, menggibah, memfitnah, semua buruk-buruk. Yang juga manusia tidak suka itu semua. Subhanallah, semua yang Allah Azza wa Jalla perintahkan itu Allah sukai, Allah berikan pahala besar, dan Allah buat manusia suka. Orang yang jujur, orang yang ramah, orang yang dermawan, orang yang berbakti sama orang tua, orang suka. Orang nukil perkataan yang baik tentang dia. Tapi orang yang pendusta, ya,
penipu, penggibah, pemfitnah. Orang tidak suka sebenarnya.